Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masita Dewi Urfiani dari UPPJJ Universitas Terbuka Jember, Pokjar Buluhan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan bagaimana cara melakukan lompat jauh. Lompat jauh merupakan nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang mengkombinasikan gerakan melompat, menggunakan teknik dan mencapai jarak sejauh mungkin. Menurut Hendra dan Rahmat 2013, prinsip dari lompat jauh adalah gerakan membangun awalan secepat-cepatnya dan melakukan tolakan yang sekuat-kuatnya ke arah depan atas dengan satu kaki untuk meraih ketinggian yang optimal saat melayang sehingga menghasilkan jatak lompatan yang sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Perlengkapan lompat jauh. Pertama, papan lepas landas, jaraknya harus sekitar 3,3 kaki atau setara dengan 1 meter. Jarak ini diukur dari area landasan pijakan. Kedua, bak pasir, panjang bak pasir harus sekitar 9 kaki atau sekitar 2,75 meter dengan lebar 9,8 kaki atau sekitar 3 meter. Ketiga, pita pengukur. Pita tersebut digunakan sebagai alat pengukur jarak lompatan para atlet. Lapangan lompat jauh berukuran 40-45 am dengan lebar lintasan 1,22 meter. Sementara itu, papan lompatan memiliki panjang 1,22 meter dan lebar 20 cm dengan ketebalan 10 cm. Di antara papan lompatan dengan bak lompat terdapat jarak sepanjang 1 meter. Sedangkan bak lompat memiliki panjang 9 meter dengan lebar 2 meter. Teknik dasar lompat jauh. A. Awalan atau ancang-ancang. Tujuan ancang-ancang adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan massa ke depan lebih besar. Panjang langkah, jumlah langkah, dan kecepatan berlari dalam mengambil awalan harus selalu sama. Menjelang 3-4 langkah sebelum balok tumpu, seorang pelompat harus dapat berkonsentrasi untuk dapat melakukan tumpuan dengan kuat. Cara untuk melakukan ancang-ancang. Simak video berikut. Pertama, berlari secepat mungkin untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi sebelum melakukan gerakan tolakan. Kedua, tambah kecepatan lari sedikit demi sedikit sebelum bertolak pada balok tumpu. Ketiga, pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang. B. Tumpuan atau tolakan merupakan suatu gerakan yang penting untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai tinggi lompatan yang cukup tanpa kehilangan kecepatan maju. Kaki ayun digerakkan secara aktif agar membantu menaikkan badan dan menjaga keseimbangan berat badan sedikit di depan titik tumpuan. Cara melakukan tumpuan. Pertama, ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. 3. Bertolaklah ke depan dan ke atas. 4. Sudut tolakan 45 derajat. C. Melayang di udara. Gerakan melayang dilakukan pada saat setelah meninggalkan balok tumpuan dan diupayakan keseimbangan tetap terjaga dengan bantuan ayunan kedua tangan sehingga bergerak di udara. Untuk melakukan gerakan melayang di udara terdapat beberapa teknik, yaitu teknik yang pertama yaitu teknik melayang dengan sikap jongkok. Dapat dilakukan dengan cara waktu menumpuk kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya dan disusul oleh kaki tumpu dan kemudian sebelum mendarat kedua kaki dibawa ke arah depan. Teknik kedua, melayang dengan sikap menggantung. Cara yang dapat dilakukan yaitu waktu menumpuk kaki ayun dibiarkan tergantung lurus, badan tegak kemudian disusul oleh kaki tumpu dengan sikap lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan yang kemudian kedua lengan direntangkan ke atas. Teknik yang ketiga, melayang dengan gaya berjalan di udara. Cara yang dapat dilakukan waktu menumpuk kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya diikuti oleh kaki tumpu lalu kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya.
D. Mendarat. Pendaratan adalah tahap terakhir dalam melakukan lompat jauh. Pendaratan dilakukan dengan kondisi kaki yang lemas atau lentur. Saat mendarat, bagian tubuh yang menyentuh tanah terlebih dahulu adalah tumit. Yang perlu diperhatikan saat mendarat adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang mengakibatkan cedera. Video lompat jauh. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.